there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Tentu masih dalam suasana tahun baru. Saya ingin menyapa kita sekali lagi. Selamat tahun baru untuk kita semua. Sekarang kita ada di minggu kedua dari bulan Januari. Untuk itu sebentar kita akan beribadah dan kita memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Untuk itu sekarang Bapak Ibu dapat menyiapkan roti dan anggur di rumah, supaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Kemudian hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah, kita masih dalam masa pandemik. Wabah ini belum berakhir, untuk itu jangan kasih kendor pertahanan. Tetap pakai masker, jaga kesehatan, dan cuci tangan selalu supaya kita semua sehat. Sebelum kita beribadah dan meninggikan Tuhan kita dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang baik. Kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami semua. Kami ada sampai hari ini itu karena bukti daripada kebaikan-Mu. Sebentar kami akan bersorak-sorai, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Walaupun ibadah ini dilakukan secara online, kami percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Saya berdoa biarlah kami semua sehati untuk meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Semua orang yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat beribadah dan meninggikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Mari kita sembah Dia Raja di atas segala raja. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian.
tangan di atas kepala kita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sama-sama katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Katakan dengan saya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Param pam 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 param. Param pam 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 param. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Semuanya, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 param. Param pam 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 param. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Pengharapan kami satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus. Kasih-Mu, karya-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu,
Sebelum kita belajar firman Tuhan, sekali lagi mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baik ini, kami boleh menikmatinya. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, mau mendengarkannya. Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus, bantu saya untuk dapat menyampaikannya dengan bahasa, dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh mereka yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Well, pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan Start with God. Saya mengatakan bahwa di awal tahun semua orang akan sibuk melakukan segala perencanaan. Dan itu sebabnya pada minggu yang lalu saya berpesan supaya kita tidak hanya sibuk dengan semua rencana kita, tetapi yang terutama dan terpenting adalah bagaimana kita sibuk juga untuk melibatkan Tuhan atau melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, kenapa kita harus melangkah bersama dengan Tuhan? Saya sudah menyebutkan alasan-alasannya. Dan bagi Anda yang belum mendengarkan khotbah, seri khotbah tentang Start with God, segera mengunjungi YouTube channel MDC Batam untuk dapat mendengarkan seri khotbah itu. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang tema yang baru, yaitu mengikuti cara Tuhan bekerja. Mengikuti cara Tuhan bekerja. Untuk itu saya mengajak kita untuk membaca dari Kejadian pasal pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya ke-31. Cukup panjang ayatnya ini, saya akan membacanya. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengikutinya pelan-pelan dari Alkitab yang Anda miliki atau melalui handphone yang memiliki aplikasi Alkitabnya. Dari ayat-ayat itu kita akan belajar, kita akan mengikuti pola atau metode bagaimana Tuhan bekerja. Sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah praktisnya agar kita menerapkan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai membaca ayat-ayat ini. Kejadian pasal pertama mulai dari ayatnya yang kedua. Ayat kedua berkata demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama Allah menjadikan terang. Allah menciptakan terang dan memisahkan terang dari gelap. Ayatnya yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah
yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Baik. Pekerjaan Tuhan selalu yang baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Kalau kita perhatikan dari hari pertama sampai hari ketiga, selalu diakhiri dengan kata Allah melihat bahwa semua itu baik. Memang bahwa pekerjaan Allah itu selalu yang terbaik. Kita teruskan ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ayat 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Pekerjaan yang menarik kalau kita perhatikan. Sekarang kita lihat ayat 20 sekarang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lagi-lagi Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari pertama sampai hari kelima, Tuhan menciptakan semuanya itu. Sekarang kita perhatikan ayat 26. Ayat ini merupakan konsep atau rencana Tuhan bagaimana menciptakan manusia, termasuk Anda dan saya. Jadi kalau ada orang-orang di samping kiri kanan Anda, perhatikan mereka, lihat baik-baik. Anda sedang bersama dengan istri, perhatikan istri Anda. Kalau sedang bersama dengan suami, perhatikan suami Anda. Atau bersama dengan anak-anak, coba lihat mata anak-anak dan sebaliknya. Konsep manusia tercipta dari ayat ini. Kita perhatikan ayat 26, menarik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya ingin ulangi kalimat ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba sekali lagi perhatikan orang-orang di samping Anda. Entah itu istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda. Mereka itu adalah gambar dan rupa Allah. Coba tepuk pundak mereka dan kasih tahu, hei, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi janganlah menyakiti mereka. Kasihilah mereka. Cintailah mereka, ya. Mereka adalah gambar dan rupa Allah. Tujuannya apa? Tujuannya apa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Perhatikan kalimat berikut. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas
segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia itu diciptakan dengan tujuan yang jelas. Allah menciptakan dengan tujuan, Allah bekerja dengan tujuan. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya atau imago Dei. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Berdasarkan ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, yaitu Kejadian pasal 1, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-31 itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah kita adalah pribadi yang bekerja secara teratur dan pekerjaannya amat baik. Allah kita adalah pribadi yang bekerja secara teratur dan pekerjaannya itu amat baik. Dari pembacaan itu kita dapat menemukan dua pelajaran bahwa Allah bekerja secara teratur. Keteraturan tersebut yaitu teratur secara struktural atau keteraturan struktural dalam hal penciptaan. Hal tersebut dapat nampak daripada apa yang Tuhan kerjakan mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Tuhan hari pertama dia menciptakan dulu bumi. Setelah bumi dibentuk, kemudian dia menciptakan langit pada hari kedua. Setelah langit diciptakan, dia kemudian menciptakan daratan. Setelah daratan dibuat pada hari ketiga, kemudian pada hari keempat, dia menciptakan benda-benda di langit untuk menerangi bumi tadi. Setelah itu dia kemudian menciptakan hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan untuk mengisi bumi yang tadi sudah diciptakan. Setelah semua sudah ada, di dalam ayat yang ke-26, Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa? Untuk mengelola bumi yang sudah diciptakan itu. Nah, melihat apa yang dikerjakan Allah dari hari pertama sampai hari ke-6, nampak bahwa Allah itu adalah pribadi yang kerjanya teratur. Kerjanya sangat teratur dan terstruktur dengan baik. Dia tidak asal kerja. Coba bayangkan semisalkan Tuhan asal bekerja. Hari kedua dia ciptakan manusia. Baru kemudian hari ketiga bikin bumi. Pertanyaannya, manusia itu mau ditaruh di mana? Iya kan? Atau taruhlah hari pertama Tuhan ciptakan manusia dulu. Baru kemudian hari keempat bikin bumi. Manusia itu mau ditaruh di mana? Karena Allah adalah pribadi yang teratur, terkonsep. Sehingga dia bikin dulu bumi di hari pertama. Kemudian yang lain dia diciptakan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Semua sudah ada deretannya, baru dibikin manusia itu taruh di situ. Itu teratur, keteraturan di dalam bekerja. Hal yang kedua yaitu keteraturan secara numerik atau matematis. Kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti seminar
tentang mengenal kitab Kejadian yang pernah saya adakan di gereja kita di sini di MDC Batam, tentu pernah ingat tentang keteraturan Allah secara matematis dalam hal penciptaan. Keteraturan ini dapat muncul atau dapat kita lihat di dalam angka yang muncul di dalam Alkitab, yaitu angka 3, angka 7, dan angka 10, khususnya di dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan itu. Perhatikan angka 3. Di situ disebutkan bahwa 3 kali Allah menciptakan. 3 kali muncul kata Allah menciptakan. Dapat perhatikan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 21 dan ayatnya yang ke-27. Yang berikut muncul kata 3 kali Allah menjadikan. Perhatikan ayat 7, ayat 16, dan ayat yang ke-25. Yang berikutnya muncul kata 3 kali Allah menamai. Dapat kita lihat di ayat 5, ayat 8, dan ayat yang ke-10. Kata 3 kali muncul menciptakan, menjadikan, dan menamai. Nomor yang berikut adalah nomor 7, yaitu 7 hari. Tuhan menciptakan langit dan bumi, ditambah dengan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Kemudian 7 kali dicatat kalimat Tuhan melihat bahwa semua itu baik. Kata-kata atau kalimat Tuhan melihat semua itu baik dapat kita lihat di dalam ayat yang keempat, ayat 10, ayat 12, ayat 18, dan ayat 21, 25, dan ayat yang 31. Di dalam ayat yang 31 tidak hanya mengatakan semuanya itu baik, tetapi ada kata amat baik. Kemudian ada 7 kata pada kalimat pertama Kejadian pasal 1. Di dalam terjemahan, di dalam penulisan bahasa Ibrani, yaitu bahasa asli yang digunakan untuk menulis Alkitab kita khususnya Kejadian, pasal pertama itu ada 7 kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Bereshit bara Elohim et hasamaim we at haaretz. Itu ada 7 kata yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya angka 3, 7, tetapi ada juga angka 10. 10 kali dicatat kalimat Allah berfirman. Allah berfirman, jadilah ini. Allah berfirman, jadilah itu. 10 kali dicatat. Dapat kita lihat dalam ayat 3, ayat 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, dan 29. Dari sini nampak jelas bahwa Tuhan bekerja secara teratur dan secara sistematis, struktural atau numerik, secara matematis. Dan saya pikir melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, kita perlu belajar daripada Tuhan cara Dia menerapkan konsep, rule, metode dalam bekerja. Ada beberapa langkah praktis yang ingin saya bagikan kepada kita, yang dapat kita pelajari daripada Tuhan bekerja. Yaitu yang pertama, lakukanlah perencanaan dan tujuan. Tentu ini masih di awal tahun. Penting bagi kita untuk melakukan perencanaan dan tujuan dengan baik. Planning and purpose. Lakukan perencanaan. Model ini yang dapat kita temukan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Dari Tuhan menciptakan manusia. Sebelum dia buat manusia, dia bikin konsep dulu. Dia mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu konsep. Tujuannya apa? Supaya manusia memelihara, mengelola taman yang sudah Tuhan ciptakan. Manusia mengelola apa yang sudah Tuhan kerjakan. Jadi Tuhan tidak asal-asal dalam membentuk manusia, tetapi Dia punya planning. Dia melakukan perencanaan dan tujuan yang jelas.
Nah, tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga perlu di dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita terlebih dahulu, kita perlu lakukan planning dan tujuan yang jelas. Ada seorang tokoh bernama Napoleon Hill, dia berkata demikian. Ada satu kualitas yang harus dimiliki seseorang untuk meraih kemenangan. Dan itu adalah kejelasan tujuan. Saya ulang, itu adalah kejelasan tujuan. Tahu apa yang diinginkannya dan hasrat yang menggebu untuk meraihnya. Hanya dengan demikian kita dapat meraih kemenangan. Kita dapat mencapai keberhasilan. Tanpa tujuan, tanpa perencanaan, hidup kita itu tidak jelas. Apa yang mau kita kerjakan tidak jelas, tidak efektif. Tetapi kita punya tujuan, punya perencanaan. Di tahun ini saya ingin lakukan ini. Tujuannya adalah ini. Percayalah, kalau kita memulai tahun ini, di awal ini dengan tujuan dan perencanaan yang jelas, sehingga di akhir tahun nanti, kita dapat melihat hasil-hasil yang sudah kita capaikan. Jadi ini masih di awal tahun, bekerjalah dengan perencanaan dan tujuan yang jelas. Hal kedua yang dapat kita pelajari daripada model atau metode Tuhan bekerja adalah, bekerjalah secara teratur. Kerjalah secara teratur. Sebagaimana Allah sudah menunjukkan cara kerja yang teratur. Maka kita pun perlu bekerja secara teratur. Apa sih bekerja secara teratur itu? Bekerja secara teratur artinya bekerja berdasarkan skala prioritas. Urutan skala prioritas. Mana yang perlu diselesaikan lebih dulu? Mana yang diselesaikan kedua? Mana yang perlu diselesaikan pada tahap yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan apa yang tadi Tuhan kerjakan secara teratur. Hari pertama dia jadikan dulu langit dan bumi. Diciptakan dulu langit, bumi, dan semua isinya. Barulah kemudian manusia diciptakan. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak bekerja secara teratur, pertama dibikin dulu manusia, baru bikin bumi. Kan seperti tadi saya sudah katakan, manusia itu mau ditaruh di mana gitu loh. Nah, penting untuk bekerja secara teratur. Nah, salah satunya adalah bekerjalah berdasarkan skala prioritas. Tahukah Bapak Ibu, banyak orang tidak menyadari pentingnya skala prioritas, sehingga yang mereka dapatkan adalah kesibukan, banyak hal-hal penting lain yang mereka terlewatkan karena waktu yang tidak memungkinkan mereka melakukannya. Dengan kita menetapkan urutan prioritas dalam bekerja, kita dapat mengerjakan semua hal dengan baik. Bahkan ada hasil-hasil yang jelas yang dapat kita lihat. Untuk itu saya mendorong kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan, untuk bekerjalah secara teratur. Salah satu cara praktis yang dilakukan adalah tentukan skala prioritas yang jelas. Yang kedua adalah arti daripada bekerja secara teratur, artinya menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Selesaikanlah pekerjaan tepat pada waktunya. Nah, tanpa prioritas urutan kerja yang jelas, tidak mungkin kita selesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Hanya dengan urutan yang jelas, maka kita dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Ada satu buku yang saya baca, yaitu buku yang ditulis oleh Jeffrey Rahmat, judulnya Sweet Up. Di dalam bahasa Inggris dia katakan demikian, you will lose what you cannot manage. Kamu akan kehilangan apa yang tidak bisa kamu memanajemenkan atau kamu mengelolanya. Dilanjutkan dia mengatakan demikian, you will lose time if you can manage your time. Kamu akan kehilangan waktu kamu kalau kamu tidak mengelola waktu kamu dengan baik. You will lose money if you can manage your money. Kamu akan kehilangan uang kalau kamu tidak mengelolanya dengan baik. You will lose energy if you cannot manage your energy. Kita akan kehilangan kekuatan kalau kita tidak mengelolanya dengan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari, semua kita ini dikasih 24 jam dalam sehari.
7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam 1 tahun. Tetapi tidak semua dari kita menggunakan waktu itu dengan baik. Tidak semua kita mengelolanya dengan baik. Untuk itu saya mendorong kita untuk menetapkan prioritas yang jelas sehingga kita dapat menggunakan waktu dengan baik. Sebab kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, kita tidak mengelolanya dengan baik, kita akan kehilangan waktu kita. Dan sayang kalau kita kehilangan waktu kita. Bagaimana kita dapat menunjukkan buah-buah yang merupakan terang kepada mereka yang belum mengenal Tuhan kalau waktu kita sudah hilang, terbuang percuma. Itu sebabnya manfaatkan waktu dengan baik. Di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16, ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Perhatikan Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada dengan baik. Jangan seperti orang bebal. Hidup semau gue. Hidup whatever will be lah. Yang penting ngalir aja. Ingat, Tuhan kita, Allah yang menggunakan waktu dengan baik. Iya. Bukti daripada Tuhan gunakan waktu dengan baik sehingga kita jadi tahu. Hari pertama jelas Tuhan kerjakan apa. Hari kedua jelas Tuhan kerjakan apa. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan keenam jelas pekerjaannya. Dia gunakan waktu itu yang ada dengan jelas. Saya mendorong kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Pergunakanlah waktu dengan baik. Ada waktu untuk bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan ada waktu untuk bekerja, gunakan untuk hal yang lain. Waktu untuk belajar, bukannya pakai untuk belajar, lakukan hal-hal yang lain. Waktu untuk belajar, belajar. Waktu untuk bekerja, bekerja. Waktu untuk beribadah, beribadahlah. Jangan dicampur adukan, gunakan waktu dengan baik. Supaya kita dapat meraih kemenangan. Ada satu tokoh yang saya ingin kutip kata-katanya, namanya Benjamin Franklin, dia katakan demikian. Apakah Anda menghargai hidup? Itu pertanyaan Franklin. Apakah Anda menghargai hidup? Kalau Anda menghargai hidup, kalimat berikutnya, maka jangan sia-siakan waktu. Karena dari waktulah kehidupan kita terbentuk. Sekali lagi saya mendorong kita untuk gunakan waktu dengan baik. Jangan sampai waktu kita sudah terhilang baru kita menyesal. Ingat, sesuatu yang sudah terhilang tidak bisa kita ambil kembali. Saya kasih ilustrasi. Bayangkan saja sekarang Anda sedang memegang gelas yang berisi kopi di dalamnya. Kemudian kopi itu belum Anda minum dan itu sudah tertumpah ke tanah. Dan sudah terserap ke tanah. Pertanyaannya, apakah itu kopi bisa diambil kembali? Diisi dalam gelas itu? Tidak bisa. Kopi itu sudah hilang begitu saja. Kita tidak bisa ambil kembali. Sama Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jika waktu tidak gunakan dengan baik, dia akan hilang begitu. Dan dia sudah hilang. Tidak mungkin kita akan mengambilnya kembali. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sudah memiliki anak, yang sudah berkeluarga dan punya anak. Kalau ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga, ada waktu untuk mendengarkan cerita dari anak-anak, gunakan itu dengan baik. Manfaatkan waktu dengan keluarga. Jangan sampai waktu itu terbuang percuma dan anak-anak Anda tidak pernah punya waktu untuk quality time dengan Anda dan mereka harus pergi quality time di luar sana. Ingat bahwa di luar sana belum tentu yang mereka dapatkan adalah hal-hal yang baik. Belum tentu mereka mendapatkan pelajaran yang positif bagi mereka. Bisa saja mereka melakukan hal yang salah di luar sana. Itu sebabnya manfaatkan waktu dengan baik. Saya ingin mendorong kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang sudah berkeluarga. Manfaatkan waktu untuk quality time dengan keluarga. Manfaatkan waktu untuk datang gereja. Manfaatkan waktu untuk beribadah. Ajarkan bagaimana cara bekerja dengan baik. Menggunakan waktu yang baik. Pelajaran ketiga yang ingin saya bagikan dari
ayat-ayat yang tadi kita baca, atau bagaimana mengikuti metode atau cara Tuhan bekerja. Yang ketiga adalah beristirahat. Ingat, 6 hari Tuhan bekerja. Pada hari yang ketujuh, Tuhan beristirahat. Dan Tuhan juga menciptakan siang dan malam. Malam untuk beristirahat, siang untuk bekerja. Tentu semua kita punya pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang kerjanya malam, ada yang kerjanya siang. Nah, saya tidak ingin mengomentari Anda bekerja siang atau malam, tetapi yang saya ingin menyoroti, yang ingin saya bagikan adalah perhatikan kata istirahat. Kalau Anda adalah orang yang bekerja malam, gunakan waktu di siang hari untuk beristirahat. Kalau Anda adalah orang yang bekerja di siang hari, gunakan waktu untuk beristirahat di malam hari. Kenapa? Jika kita tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk beristirahat, maka sakit penyakitlah yang akan menghantarkan kita untuk beristirahat. Saya ingin jelaskan ini sekali lagi. Jika kita tidak menggunakan waktu yang ada untuk beristirahat, maka jangan kaget. Sakit penyakitlah yang akan mengantarkan kita untuk beristirahat. Saya masih ingat 2 bulan yang lalu, hampir setiap minggu itu saya mengkonsumsi obat Paramex. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya migran. Sakit kepala sebelah kiri, sebelah kanan, kadang kiri, kadang semua sakit. Setiap minggu, bahkan 5 hari sering sakit. Dan nampaknya saya menjadi ketergantungan terhadap obat itu. Sampailah satu kali saya berpikir, apa yang salah dengan hidup saya? Usut punya usut, rupanya saya kurang tidur. Karena saya memang sedikit insomnia juga, jadi jam tidurnya terganggu. Dan pada saat itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk merubah pola tidur saya. Saya harus memastikan bahwa saya bisa istirahat minimal 7 jam dalam sehari. Jadi kalau 24 jam itu saya harus pastikan 7 jam itu harus tidur. Harus beristirahat. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Semenjak pola tidur saya, pola istirahat saya berubah, migren saya itu jadi hilang. Jadi Bapak Ibu kadang kita ini sakit bukan karena kita melakukan dosa. Atau kita dihukum Tuhan. Tidak. Kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Sehingga kita jadi sakit. Untuk itu saya ingin mendorong kita untuk perhatikan baik-baik waktu istirahat kita. Supaya kita tidak sakit-sakitan. Bayangkan, kalau sudah sakit bagaimana kita bisa bekerja? Kalau sudah sakit kita tidak bisa menjadi orang yang produktif. Orang Allah saja bisa istirahat kok. Yang namanya Tuhan yang adalah maha segala-galanya, hari ke-7 dia istirahat, dia tidak bekerja. Lah siapakah kita ini kok bekerja 24 jam, 7 hari, full bablas semua. Semua waktu dipakai untuk bekerja. Sekali lagi saya ingin memberitahu kita. Jika Anda tidak gunakan waktu untuk beristirahat, sakit penyakit yang akan menghantarkan Anda untuk terbaring di tempat tidur, untuk menikmati betapa pentingnya istirahat itu. Ada seorang rohaniawan Kristen, namanya Ruth Bertan, dia menulis demikian. Beristirahat adalah berkat dari Allah yang sering kali kita abaikan saat kita sedang terburu-buru. Saya ulang. Beristirahat adalah berkat dari Allah yang sering kali kita abaikan saat kita sedang terburu-buru. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, jangan berpikir bahwa tanpa kita dunia ini akan berhenti. Jangan menganggap pikir bahwa tanpa saya dunia ini akan berhenti. Jadi saya harus bekerja 24 jam. Saya harus bekerja 1 minggu full. 12 bulan saya harus full bekerja. Jangan. Kita ini ada terbatasnya. Ada batasnya. Sekali lagi jangan sampai kita sudah sakit, baru kita mulai beristirahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan menggunakan berbagai macam cara
untuk membuat kita menjadi orang yang teratur. Yang pertama, melalui firman-Nya. Melalui Alkitab ini, firman Tuhan yang tertulis di sini, Tuhan membentuk kita melalui firman-Nya supaya kita menjadi orang yang teratur. Pada waktu kita baca Alkitab, merenungkannya, ada teguran-teguran yang membuat kita jadi orang yang teratur. Atau pada waktu kita mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, melalui apa saja, kita diatur dengan firman Tuhan. Hal yang lain yang Tuhan gunakan atau hal kedua yang Tuhan gunakan untuk mengatur hidup kita adalah melalui Roh-Nya, Roh Kudus. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, Roh tinggal di dalam hati kita. Dan Roh Kudus mengarahkan kita ke jalan yang benar. Pada waktu kita salah jalan, kita diarahkan untuk teratur kembali kepada jalan yang benar. Pada waktu kita mau diperhadapkan antara dua pilihan, antara iya dan tidak, Roh Kudus membantu kita. Hati nurani kita akan bicara untuk kembali untuk membuat pilihan-pilihan yang benar. Yang ketiga yang Tuhan memakai untuk mengatur hidup kita yaitu adalah melalui orang-orang di sekitar kita dan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Iya, melalui orang-orang di sekitar kita, kita ditegur, kita dinasehati. Misalnya orang tua menasehati anak, "Nak, jangan pergi sampai larut malam." Orang tua mengatur anaknya supaya teratur pola hidupnya. "Nah, kamu harus pergi ke gereja. Kamu harus rajin ke gereja." Atau melalui guru-guru di sekolah. Mengajarkan murid-muridnya untuk rajin belajar. Pemerintah menganjurkan kita untuk teratur dengan hidup kita. Jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Melalui orang-orang di sekitar kita, Tuhan memakai mereka untuk membuat kita jadi orang yang teratur. Jadi jangan marah kalau kemudian kita ditegur. Jangan marah kalau kemudian kita dinasehati. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk mengingatkan kita. Jadi jangan tersinggung dengan pendeta kalau pendeta khotbah dan kemudian khotbah itu ibarat sedang menegur Anda. Anda harus bersyukur bahwa oh terima kasih Tuhan melalui hamba Tuhan ini saya diingatkan kembali. Anda harus berterima kasih kepada orang-orang di sekitar Anda yang menegur Anda ketika Anda salah. Melalui keadaan di sekitar. Tentu sekarang kita semua menghadapi COVID bukan? Dan saya sebut COVID ini merupakan berkat terselubung atau blessing in disguise. Yang mengajarkan kita untuk bagaimana hidup dengan bersih. Setiap hari kita dianjurkan harus cuci tangan. Kita harus pakai disinfektan. Hand sanitizer terus dipakai. Kita dianjurkan untuk menggunakan masker kita. Melindungi diri kita. Supaya apa? Supaya kita sehat. Itu cara-cara yang Tuhan pakai untuk mengatur hidup kita. Yang keempat, terkadang Tuhan memakai sakit penyakit pada tubuh kita supaya kita teratur. Terkadang Tuhan memakai itu. Karena kitanya terlalu sibuk, sudah tidak punya waktu, Tuhan izinkan sakit penyakit terjadi dalam tubuh kita. Supaya kita berhenti sejenak, kita beristirahat. Ingat, istirahat itu adalah merupakan berkat daripada Tuhan yang harus kita syukuri dan kita harus gunakan dengan baik. Dan kalau Anda menganggap bahwa istirahat adalah berkat Tuhan, harusnya Anda gunakan itu dengan baik. Memang Bapak Ibu dan Saudara-saudari tidak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup di dunia yang serba tidak teratur. Dunia yang tidak teratur. Itu sebabnya saya ingin mendorong kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya kita hidup dalam keteraturan. Gaya hidup kita yang teratur, terkonsep dengan baik inilah merupakan terang bagi mereka yang hidup di dalam ketidakteraturan. Supaya mereka melihat hidup kita dan mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Sekali lagi, manfaatkan waktu dengan baik. Kalau ada waktu untuk beristirahat, beristirahatlah dengan baik.
Jangan sampai sakit penyakit yang menghantarkan Anda untuk beristirahat. Setelah Anda sakit baru Anda mengira Tuhan menghukum Anda atau karena dosa. Tapi sebenarnya karena kelalaian kita sendiri di dalam memanfaatkan waktu yang dengan baik. Demikian khotbah saya hari ini. Mari siapkan roti dan anggur yang ada untuk sama-sama kita melakukan perjamuan kudus dan mengingat akan kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan hidup kita. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, seraya ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Ibu, bapak, saudara-saudari, mari kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah makan, ia mengambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari ucapkan syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya. Kita boleh bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Ucapkan syukur. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang membawa kami boleh mengenal akan pribadi-Mu lewat perjamuan kudus. Kami berterima kasih kepada setiap pribadi kami masing-masing dimanapun kami berada. Diberkati oleh Tuhan dalam kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Berkati keseharian kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka, rumah tangga yang terbaik, kehidupan yang terbaik, berkat Allah yang terbaik turun dalam kehidupan mereka. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan, yaitu jika bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dapat mengirim melalui nomor rekening yang tertera di layar monitor Anda, atau juga dapat scan barcode yang muncul di layar monitor Anda. Demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dalam ibadah online. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dengan ibadah online ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan juga membagikan link ibadah kita kepada teman-teman yang lain supaya semua orang dapat bertumbuh di dalam iman melalui ibadah online kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Saya juga berdoa kepada mereka yang mengulurkan tangannya untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati mereka. Apapun yang dikerjakan jemaat-Mu Tuhan, menolong mereka untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Marilah angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput orang-orangnya yang dikasihinya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah online yang akan datang.